Ya, gimana Diva? Makanya kurang jelas ya, kurang kedengeran. Jadi ini saya ada kesalahan di bagian rumusnya kurang diperjelas gitu. Jadi F kecil X untuk Y pangkat 1/4 dikali Jacobian dari Y pangkat 1/4. Nah ini kan di soal Y sama dengan X pangkat 4. Jadinya X-nya itu jadi Y pangkat 1/4. Nah di mana nilai Jacobian dari Y pangkat 1/4 itu sama dengan 1/4 Y pangkat 3/4. Gitu, Ibu. Sudah benar atau belum? Ya, ini terima kasih Diva. Terima kasih juga, Ibu. Tapi yang atasnya tidak ya, tidak usah dituliskan ya harusnya ya. Oke, oke nomor 1D, fungsi-fungsi yang monoton naik atau monoton turun. Jadi dia memiliki inverse untuk X-nya 0 sampai 1. Sebagai contoh ya, di sini nomor 1A itu kan Y sama dengan X pangkat 4 ya. Untuk X 0 sampai 1 itu 0 sampai 1 dia monoton naik. Jadi dia memiliki inverse. Begitu juga yang 1B, W sama dengan E pangkat X itu juga fungsi monoton naik. Z sama dengan ln X itu juga monoton naik. Kita perhatikan yang 1D itu transformasinya adalah U sama dengan X min 0,5 kuadrat ya. Berarti di sini kalau X-nya dari 0 sampai 1, U-nya berapa ini? Min setengah sampai setengah ya. Oh, sorry. X min 0,5. Berarti di sini U-nya dari, kalau dikuadratkan, U-nya itu dari, astagfirullah. Min 0,0 min 0,5 kuadrat. Berarti di sini 0 sampai seperempat ya. 0, U-nya 0 jika X-nya itu 0,5. Lalu U-nya seperempat. Itu jika X-nya 0 atau X-nya 1. Jadi U-nya dari 0 sampai seperempat. Bagaimana grafiknya ini? Berarti di sini X-nya itu grafiknya seperti ini ya. Nah ini ya tidak memiliki inverse. Karena dia tidak monoton naik atau monoton turun. Jadi gimana ini? Untuk daerah X-nya di sini harus dibagi dua ya, supaya di sini dipenuhi fungsi yang monoton turun atau monoton naik saja, sehingga dia memiliki inverse. Berarti di sini U-nya monoton turun, itu X-nya min 0,5 sampai 0. Nah, berarti di sini untuk X dari
0 sampai 0,5. Di sini inversnya adalah, kalau dicari di sini, X sama dengan minus akar U plus 0,5 ya. X sama dengan minus akar U plus 0,5. Kalau U-nya 0, berarti di sini X-nya 0,5. Kalau U-nya itu seperempat, berarti di sini X-nya adalah min setengah. Ya. Jadi di sini X-nya dari min setengah sampai 0. Ini X bintang ya. Di sini dari 0 sampai 0,5 sampai 1 ya di sini. Maka inversnya adalah akar U plus 0,5. Misalkan U-nya ini adalah 0. Berarti X-nya 0,5. Kalau U-nya seperempat, berarti ini X-nya akar seperempat plus 0,5. X-nya 1. Ya, diperoleh inversnya ini. Jadi di sini dicari Jacobiannya. Maka kemudian di sini FU untuk U sama dengan ya jumlah dari ini Fx. Misalkan ini X1, ini X2 ya. U1 kali Jacobian 1 plus Fx U2 kali Jacobian 2. Ya, misalkan seperti ini. Nah, jadi di sini penting untuk melihat dulu sebelumnya apakah transformasinya itu fungsi yang satu-satu atau bukan. Kalau bukan, berarti kalian harus partisi X-nya ya, yang membuat fungsinya itu memiliki inverse. Oke, mungkin Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Hmm. Nah, kemarin sudah sampai 63 ya. 63 itu tentang eh, transformasi yang tidak satu-satu. Ini sudah. Jadi tadi dipartisi dulu, kemudian join transformation ini juga sudah. Nah, ini juga tadi dipartisi. Enam titik empat. Jadi metode yang ada di sini adalah mencari fungsi peluang dari transformasi yang berupa penjumlahan. Jadi penjumlahan beberapa peubah acak. Khususnya di sini, misalkan, ya khususnya fungsi, di mana fungsinya itu merupakan penjumlahan dari seluruh peubah acak. Misalkan di sini ada dua peubah acak, X1 dan X2. Kemudian transformasinya adalah S, transformasi penjumlahan, yaitu X1 plus X2.
X1 dan X2 itu memiliki fungsi peluang gabungan fx1, x2. Jadi dia diketahui ya. Fungsi peluang gabungannya diketahui. Maka di sini rumus umum untuk menentukan fungsi peluang dari S yang berupa penjumlahan dari peubah acak menggunakan convolution formula atau rumus konvolusi, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga f t, s min t dt. Ini penjelasannya di bawahnya. Nah, jadi teorema konvolusi di atas ini identik dengan Fs, S sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga F1T kali F2 S min T dt. Jadi kalian mendefinisikan lebih dahulu T-nya, kemudian dicari S min T. Sebagai contoh, misalkan X1 dan X2 peubah acak saling bebas, berdistribusi uniform, sehingga ditulis XI uniform 0, 1. Kemudian S ini penjumlahan dari X1 dan X2. Jadi S-nya ini X1 plus X2, X-nya masing-masing 0 sampai 1, maka daerah B yang berkaitan dengan S ini adalah transformasi, kita transformasikan X1 dan X2-nya, misalkan T sama dengan X1, dan S sama dengan X1 plus X2. Jadi ditransformasikan dari sumbu X1, X2 ya. Nah, daerahnya berupa segi 4 seperti ini ke sumbu ST. Kalau hanya S, kita tidak bisa mengaitkan dengan inversnya, sehingga kita tambah dengan sumbu baru, yaitu T. Kita bisa mendefinisikan T sama dengan X1, dan S sama dengan X1 plus X2. Sehingga di sini X1 sama dengan T ya, berarti T-nya itu dari 0 sampai 1, dan X2-nya sama dengan S min X1, S min T. S-nya adalah X1 plus X2. Jadi kalau di ujung di sini X1 00, maka S-nya juga 00. Kalau X1 titik sini ya, titik sini berarti 10. S-nya juga 10. Di titik ini S-nya 01. Maka di sini juga 01. Nah, di titik ini 11. Berarti S-nya adalah, kalau di S-nya X1, X2, berarti di sini S-nya 2 ya. Transformasinya seperti ini. Jadi daerah transformasinya, kalau di sini, ya titik ini, X2 adalah S min T, atau S sama dengan X1 plus X2. Jadi kalau di titik ini, 00, berarti 0,0 juga ya. Misalkan di segi 4 ini ya, segi 4, 0,0, ini koordinat X1, X2, maka di sini koordinat ST-nya, S ini sumbu X ya, berarti di sini S, ini T. 0, S-nya juga 0. Kalau titik di sini, 1, 0, misalkan segi 4 ini ya, 0, 1,
1, 1. Maka transformasinya di sini T1 sama dengan X1 ya, berarti 1, 1. Lalu di sini T1, di sini 0 ya, 1, 0. Lalu di sini 1, 1. Berarti di sini 1, S-nya 2. Ya, kalian bisa menggambarkan titik-titik ini di koordinat ST. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1. Ya. Di grafik dari segi empatnya ini diubah ke daerahnya seperti ini, jajaran jenjang seperti ini. Ini adalah daerah B-nya, yaitu B-nya di sini bisa dituliskan bentuk jajaran jenjangnya ini adalah himpunan ST, di mana T lebih kecil, S lebih kecil, T plus 1 lebih kecil 2. Ya, jadi ini ada dua buah garis kan, dua buah garis ini S sama dengan T atau T sama dengan S, dan ini T sama dengan S-1. Kemudian untuk T-nya dari 0 sampai 1 ya. Ini diubah ke bentuk seperti ini untuk daerah pada bidang ST. Kemudian kita mencari fungsi peluang S. Fungsi peluang S adalah integral pada daerah definisinya. Kalau kita lihat di sini 0 sampai S dt dari persamaan 642 ya. 642 ini Fs minta hingga sampai tak hingga F1T kali F2 S min T. Berarti T-nya X1 ya, F2-nya S min T. F1 T, F1T kalian bisa cari F1T kali F2 S min T. Berarti di sini F1T ya, fungsi peluang dari T. Fungsi peluang dari T T-nya itu sama dengan X1 ya. Berarti X1 kalau dia uniform, maka di sini Fx sama dengan 1/1 ya, sama dengan 1 fungsi peluangnya ini. Sama dengan 1 ya. Fx1T. Kemudian F2 S min T. S min T itu berarti X2 ya. X2 itu sama dengan S min T. Berarti F X2 S min T. Fx-nya sama dengan 1. Jadi ini juga 1. Nah, sehingga di sini integral dt-nya itu dari 0 sampai S ya. Jadi ini Fs Fss sama dengan integral 0 sampai S 1 kali 1 dt. Kita lihat batas untuk T. Batas untuk T itu dari 0 sampai S. Berarti di sini substitusikan untuk integralnya untuk mencari Fs, integral 0 sampai S dt.
sama dengan S. Untuk S dari 0 sampai 1. Ini untuk S dari 0 sampai 1, T-nya itu sama dengan S ya. Jadi ini sepertinya dibagi menjadi 2 area ya, untuk luas daerahnya. Masing-masing area ini memiliki fungsi peluang yang atau batas-batas yang berbeda. Jadi ini DT untuk T itu berarti dia vertikal ya. Vertikal, daerahnya untuk S dari 0 sampai 1 itu T-nya dari 0 sampai S kan di sini untuk yang area pertama. Untuk area kedua di sini, untuk area kedua berarti T-nya itu dari S-1 sampai 1 T-nya. S-1 sampai 1 ini sama fungsi peluangnya 1 kali 1. Jadi di sini ya, kita mencari dulu F1T dan F2 X2 ya. Sama tadi ya, kita mencari kan tadi fungsinya T sama dengan X1. Di sini S sama dengan X1 plus X2. Berarti X2-nya adalah S min T. Ini sama dengan di sini. 2 min S untuk S dari 1 sampai 2. Berarti di sini S dari 0 sampai 2 itu adalah 1 min harga mutlak S min 1. Kalian bisa menuliskan S itu sama dengan 1 min S plus S. 2 min S itu ini sama dengan 1 min S min 1 ya, dalam kurung. Di sini berarti 1 min min 1, S min 1 ya. 1 min minus S min 1. 1, benar nggak ini? 1 min, mana minusnya 1, 2 min S itu 1 min dalam kurung S min 1 ya. Dan S ini adalah 1 min S min 1. Sorry. Berarti yang ini yang salah ya. Berarti 1 min dalam kurung min S min 1. Begitu. 1 plus S min 1. Ya. Nah, gabungannya berarti di sini gabungan ini semua sama dengan 1 min harga mutlak S min 1. Disatukan di sini. Yaitu itu teorema konvolusi. Contoh yang lain, misalkan X1 dan X2 berdistribusi gamma, masing-masing berdistribusi gamma. Kalian bisa cek lagi distribusi gamma pada distribusi peluang kontinu ya. Maka fungsi peluang gabungannya adalah perkalian dari FKP gamma ini, yaitu 1 gamma alfa, gamma beta, X1 pangkat alfa min 1. Parameternya masing-masing alfa dan beta ya, untuk dibedakan. X2 pangkat beta min 1, E pangkat min X1 min X2, untuk X dari 0 sampai tak hingga. Misalkan Y itu jumlah dari X1, X2. Tadi X1, X2 ubah ajak ya. Kemudian ini transformasi penjumlahan dari 2 variabel atau beberapa variabel.
Y1 adalah X1 plus X2. Jadi kita mendefinisikan variabel lain supaya di sini ada inversnya ya. Misalkan Y2 sama dengan X1 per X1 plus X2. Nah, ini dengan mendefinisikan tambahan fungsi Y2 ini, kita bisa mencari inverse untuk Y1 dan Y2, yaitu X1 dan X2 fungsi dari Y1, Y2. Y2 sama dengan X1 per X1 plus X2 ya. Kalian bisa substitusi ya, mencari X1, berarti di sini X1 adalah atau dari sini X1 sama dengan Y1 min X2. Ya, di sini bisa kalian lihat ya bahwa X1 adalah Y2 kali X1 plus X2. Berarti di sini kan cara mencari inversnya berarti dari sini diperoleh X1 sama dengan Y2 kali X1 plus X2. X1 plus X2-nya adalah Y1. Y2 kali Y1 ya. Ini X1-nya. Berarti diperoleh X2-nya di sini. Dari sini substitusi X2 sama dengan Y1 min Y1 kali Y2. Sehingga di sini Y2 adalah Y1 kali 1 min Y2. Ini adalah inverse untuk dua fungsi di atas. Kemudian dicari Jacobiannya. Jacobiannya ini adalah diferensial ya. X1 terhadap Y1. Yang sini X1 terhadap Y2. Yang sini pada sini X2. X2 terhadap Y1. Yang di sini X2 terhadap Y2. Ini determinannya dapat dicari min Y1. Dan di sini dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobian. Diperoleh F Y1 Y2 itu adalah kalian bisa mencari F, berarti dicari dulu teorema konvolusi F T ya, FT. Kalau di sini Y1, Y2 tidak menggunakan T dan S. Kalau di atas variabelnya T dan S. Berarti FY di sini F1, T, F2, S min T. Dicari dulu F1 dari Y2. F1 dari Y2, kemudian F2 dari S min T, Y1 min X2. Di situ T-nya didefinisikan, S-nya itu sebagai X1 plus X2 ya. Jadi di sini S min T ini X2. X1-nya T ya, misalkan seperti itu. Maka di sini dicari integralnya, diintegralkan. Jadi F1 Y2 dan ini F2 S min Y2. Y2 Y1 ya. Berarti di sini FY2 Y1 di sini X1 pangkat alfa min 1, X1-nya diganti Y1 Y2. Lalu Y2-nya atau X2-nya diganti Y1 kali 1 min Y2. Ini pakai transformasi langsung ya. Tadi kalian sudah memperoleh
di sini, berarti di sini X1 dan X2-nya diganti dengan sini ya. X1 dengan Y1 kali Y2, yaitu X2-nya diganti Y1 kali 1 min Y2. Yang diperoleh ini. Nah, ini harus pakai integral ya. Dari transformasi ini pakai integral. Integral dt S. Jadi tidak langsung ya. Ya, karena ini daerahnya berbeda ya, berubah. Di sini daerahnya X-nya dari 0 sampai tak hingga. Y1, Y2 juga 0 tak hingga. Sorry. Berarti di sini X1 dari 0 tak hingga, berarti Y1-nya 0 tak hingga ya, penjumlahan. Y2-nya berarti di sini 0 sampai 1 untuk daerah Y2. 0 lainnya. Ini adalah distribusi gamma 1, alfa plus beta. Contoh ketiga, di sini ada 3 peubah acak X1, X2, X3 berdistribusi gamma 1, alfa I. Maka distribusi peluang gabungannya atau fungsi peluang gabungannya itu bisa ditulis sebagai I kali 1 gamma I XI pangkat alfa I min 1 E pangkat min XI. Ini fungsi peluang untuk X ya. Misalkan YI, ini ada Y3 sigma XJ. YI adalah XI per sigma XJ. Jadi kalian bisa mencari transformasinya. Di sini ada Y1, X1 per sigma untuk I1, 2, Y3 sigma XJ. J-nya dari 1 sampai 3, ini I-nya dari 1 sampai 2, sigma XJ ya. Berarti Y2 itu X2 per sigma XJ, J dari 1 sampai 3. Ya. Berarti di sini seperti tadi ya. Berarti Y1 sama dengan X1 per sigma XJ, J dari 1 sampai 3. Berarti di sini X1 per Y3 ya. Jadi di sini X1 sama dengan Y1, Y3. Nah, begitu juga Y2 itu X2 per Y3. Jadi di sini X2 sama dengan Y2, Y3. Lalu di sini X3 diperoleh dari pengurangan ini. Y3 sama dengan sigma X1, X2. Y3 sama dengan X1 plus X2 plus X3. Berarti di sini X3 sama dengan Y3 min Y1, Y3 min Y2, Y3. Seperti ini ya, ditulis seperti ini. Dicari Yakobiannya sama dengan Y3 kuadrat, dan kita bisa langsung mencari fungsi peluang gabungannya. Nah, fungsi peluang gabungannya sudah dapat dicari. Kita mencari B. B-nya di sini adalah Y1 tadi. Y1 itu adalah X1 per sigma XI. Y2 X2 per sigma XI. Y3 X1 plus X2 plus X3. Jadi Y3 0 sampai tak hingga. Y1 X1 per sigma XI. Berarti 0 sampai tak hingga. Y2 0 sampai tak hingga. Y1 plus Y2 lebih kecil 1.
Jadi Y1 plus Y2. Kita lihat di sini Y1 plus Y2. Berarti X1 plus X2 per X1 plus X2 plus X3. Ya. Berarti di sini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. X1 plus X2 per X1 plus X2 plus X3. Jadi lebih kecil 1 ya. Jadi Y1 0 sampai tak hingga, Y2 0 sampai tak hingga, jumlah Y1 plus Y2 lebih kecil 1. Ini dikatakan berdistribusi YK sigma XI berdistribusi gamma 1, sigma alpha I. Di sini Y3 adalah ubah acak gamma dan dia saling bebas terhadap Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 ini tidak saling bebas karena di sini Y1 plus Y2 lebih kecil 1 ya. Peluang gabungan dari Y1 dan Y2 disebut distribusi Dirichlet. Ada distribusi lain ya, berarti dia menghasilkan distribusi lain dari Y1, Y2 yang tidak saling bebas. Jadi ini kita mencari fungsi peluang untuk jumlah obah acak. Kemudian di sini metode pembangkit momen. Tadi sudah ada metode fungsi kumulatif dan metode transformasi. Di sini metode fungsi pembangkit momen. Pembangkit momen dari X ditulis sebagai MXT. Kalian masih ingat ya, mungkin MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Kalau dia continue, ini bisa dicari dari E pangkat TX, Fx, dx. Kemudian jika Y sama dengan sigma XI, maka momen dari Y adalah perkalian dari momen X1, momen X2, sampai momen Xn. Nah, ini dari definisi untuk pembangkit momen. Ya, jadi MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY. Y-nya sendiri adalah sigma XI. Jadi ekspektasi E pangkat TX1 kali E pangkat TXN. Bisa dikalikan menjadi ekspektasi, perkalian ekspektasi, dan ini adalah momen untuk setiap X. Jadi kalau Y-nya itu sigma XI, jadi kita masih mencari ya, mempelajari untuk mencari fungsi peluang jika ubah acaknya itu merupakan penjumlahan dari beberapa variabel. Nah, di sini X1, Xn, ubah acaknya, dan Y penjumlahan dari seluruh ubah acak ini, sigma Xi. Kalau di atas kita menggunakan teorema konvolusi, di sini menggunakan metode pembangkit momen, yaitu kita cari dulu metode pembangkit momen untuk penjumlahan variabel sama dengan perkalian pembangkit momen untuk setiap variabelnya. Kalau misalkan momen untuk X-nya ini sama, diketahui X-nya berasal dari distribusi yang sama, maka pembangkit momennya juga sama, sehingga MYT sama dengan MXT pangkat N. Atau di sini MT saja untuk MX-nya. Jadi kalau pembangkit momennya diketahui, kita bisa menentukan distribusinya. Jadi kalau di sini kita seperti mencocokkan ya, pembangkit momennya seperti ini, distribusi apa ini? Nah, gitu. Karena setiap distribusi itu memiliki pembangkit momen yang unik ya. Di sini dikatakan
pembangkit momen dari sebuah peubah acak ini unik, ditentukan oleh fungsi peluangnya, fungsi distribusinya. Jadi kalau suatu peubah acak berdistribusi binomial, maka fungsi peluangnya unik berbeda dengan peubah acak yang berdistribusi Poisson misalkan. Sehingga di sini pembangkit momen untuk distribusi binomial juga berbeda dengan pembangkit momen untuk distribusi Poisson. Jadi setiap peubah acak dengan distribusi tertentu, maka pembangkit momennya itu unik, tunggal. Sehingga kalau kita memiliki pembangkit momen yang dihasilkan dari transformasi peubah acak, maka kita bisa mencocokkan ini pembangkit momen dari distribusi apa ya, gitu. Nah, di sini misalkan X1, XK, peubah acak saling bebas berdistribusi binomial. Parameternya masing-masing adalah NI dan P. Ini NI-nya bisa berbeda, P-nya ini sama. Ditulis XI binomial NI, P. Misalkan Y adalah jumlah dari X1 sampai XK atau sigma XI, I dari 1 sampai K. Maka dari teorema pembangkit momen, momen MYT adalah perkalian dari momen X1 sampai XK. Nah, untuk binomial NIP, pembangkit momennya itu unik. Dan sudah dibuktikan, maka di sini pembangkit momennya dengan menggunakan ekspektasi E pangkat TX untuk binomial, ini sama dengan PE pangkat T plus Q pangkat N1, MXKT itu PE pangkat T plus Q pangkat NK. Nah, sehingga ini ada faktor yang sama, di pangkatnya adalah N1 sampai plus NK. Ini adalah pembangkit momen untuk binomial dengan parameter N-nya itu N1 plus N2 plus NK dan fungsi peluang suksesnya adalah P. Kalian bisa melihat pembangkit momen kalau N1, PE pangkat T plus Q pangkat N1, dan seterusnya. Sehingga kalau pangkatnya berubah, maka ini juga pembangkit momen untuk binomial, N-nya juga berubah, tapi peluang suksesnya tetap. Sehingga yaitu berdistribusi binomial N1 plus NK, P. Nah, di sini dengan metode pembangkit momen, ternyata kita tidak perlu mencari inverse-nya, ya. Langsung diperoleh pembangkit momennya, dan itu kita cocokkan berasal dari distribusi apa. Kalau dari distribusi binomial, maka kalian bisa mencari fungsi peluang untuk distribusi binomial. Masih ingat ya, peluang untuk, kalau di sini ditanyakan fungsi peluangnya, dari distribusinya ini kalian bisa mengetahui Fx ya, atau di sini Fy. Fy adalah peluang ubah acak Y sama dengan Y, sama dengan kombinasi NY, P pangkat Y, Q pangkat N min Y. Ini adalah fungsi peluangnya. Jadi kalau diketahui distribusinya, fungsi peluangnya dapat kalian cari. Contoh kedua, X1, Xn berdistribusi Poisson. Jadi Xi Poisson dengan parameter mu I. Misalkan Y jumlah dari peubah acak Y1 sampai Yn. Kita diminta mencari fungsi peluang dari Y misalkan. Dengan metode momen, kalian bisa lebih mudah mencari. Di sini dicari dulu momen untuk setiap XI, yaitu MXIT sama dengan E pangkat mu I kali E pangkat T min 1. Nah, kalian bisa mencari ekspektasi dari E pangkat TX. Berarti E pangkat TX, Fx, ya, sigma ya. Karena di sini diskret.
Sehingga MGF untuk Y ini E pangkat mu I, E pangkat T-1 kali dan seterusnya. Sehingga sama dengan EXP mu 1 plus mu N kali E pangkat T-1. Dan ini adalah MGF untuk Poisson ya. Hanya di sini mu-nya, parameter mu-nya, mu 1 plus mu N. Sehingga Y-nya berdistribusi Poisson dengan parameter mu 1 plus mu N. Kalian bisa mencari fungsi peluang untuk Y untuk distribusi Poisson. Dicek lagi untuk peluangnya. Contoh 646, ini distribusi gamma. Sama ya, XI-nya dicari dulu momen untuk XI dari distribusi gamma, theta, KI. Ini ada di lampiran, di pembangkit momennya. Y sama dengan sigma XI. Jadi MYT perkalian dari momen XIT. 1 min theta, jadi ini masih gamma. Gamma, tapi parameternya adalah K1 sampai Kn. Jadi langsung diperoleh gamma theta K1 Kn ya. Karena di sini bentuknya masih mirip dengan MGF untuk gamma. Hanya di sini parameter K-nya menjadi K1 plus Kn. Theta tetap. Ini langsung diketahui kan? Ini distribusi normal kontinu ya. Oke. Tunggu sebentar ini. Jadi kalau sebelumnya kita memiliki perubahan acak dengan distribusi-distribusi tertentu, kemudian ditransformasi, ada berbagai transformasi yang sudah dibahas di atas, dan sebelumnya adalah transformasi penjumlahan, maka di sini transformasinya ada transformasi urut, mengurutkan. Jadi tidak mengubah angka-angkanya, tapi dia mengurutkan angkanya. Misalkan X1 sampai Xn diketahui memiliki fungsi peluang tertentu dari distribusi tertentu, maka fungsi peluang gabungannya adalah fx1, fxn, karena dia saling bebas, ya, peubah acak yang saling bebas. Misalkan terdapat 5 peubah acak. Misalkan di sini peubah acaknya amatan dari 5 bola lampu yang diuji. Kemudian dari 5 bola lampu itu dinyalakan sampai dia mati ya lampunya. Kemudian dihitung berapa lama lampu itu mulai dari diamati sampai lampu itu mati. Kemudian ditulis sebanyak 5, 11, 4, 117 dari 5 bola lampu itu. Nah, kita ingin mengurutkan, misalkan bola lampu ini memiliki merek-merek tertentu ya. Sebelumnya kita tidak mengetahui yang mana yang usia bola lampu yang paling panjang, kemudian diurutkan. Urutan terkecil sampai urutan terbesar. X3, X1, X2, X5, X4. Maka ini adalah statistik atau transformasi yang mengurutkan nilai-nilai dari perubahan acak. Ini disebut statistik urutan. Untuk notasi dari urutannya, di sini ditulis X1,2N. Itu urutan terkecil. Urutan terkecil kedua, X2,2N, sampai urutan terkecil terakhir, atau urutan yang terbesar, yaitu Xn,2N. Jadi untuk urutan terbesar dari data di atas,
yaitu 100, ini adalah X4. Jadi X4 itu adalah X5.25 sama dengan 100. Kita ingin mengetahui peluang gabungan dari statistik urutan ini. Misalkan kita transformasikan X1, X2, Xn. Jadi di sini ada sebanyak transformasinya yang mungkin. Misalkan Y1 urutan X1, X2, Xn adalah minimum X1, X2, Xn. Yn itu transformasi maksimum dari X1, X2, Xn. Jadi Y1 di sini urutan terkecil nomor 1, Yn urutan terkecil ke N. Sehingga Yi itu adalah UI X1, X2, Xn menyatakan urutan terkecil ke I dari bilangan acak X1, X2, Xn. Jadi di sini digunakan notasi YI untuk transformasi urutannya. Jadi kalau ada 5 bola lampu atau 5 peubah acak, maka akan terdapat statistik urutannya juga 5. Y1 itu urutan kecil, Y2 urutan kedua terkecil, sampai Y5 urutan terbesar. Jadi di sini dinotasikan X1.2N adalah Y1, X2.2N adalah Y2, Xn.2N adalah Yn. Jika X1, X2, Xn adalah peubah acak dari populasi yang berdistribusi kontinu dengan fungsi peluang Fx, maka peluang gabungan dari statistik urutan Y1, Y2, Yn adalah G, Y1, Y2, Yn sama dengan N faktorial kali Fy1. Fy1 itu adalah Fx untuk X-nya Y1 kali Fy2 dan seterusnya kali Fyn. Di mana Y1 lebih kecil Y2 lebih kecil Yn dan 0 lainnya. Jadi di sini kita mencari dulu Fy1, Fy2 sampai Fyn, di mana Y1 itu urutan terkecil. Jadi kalau ada 5 bola lampu tadi, kita mencari F dari urutan terkecil. Berarti Fx-nya sama dengan 4 ya. Sampai Fy5 itu F dari 100. Kita substitusikan, misalkan X-nya itu berdistribusi tertentu ya. Di sini usia bola lampu. Mungkin berdistribusi eksponensial misalkan ya. Kita substitusikan untuk nilai sesuai urutannya. Kemudian fungsi peluang gabungan sama dengan N faktorial kali Fy1, Fy2, Fyn. Ini Y1 sampai N ini urutan dari X1, Xn. Kenapa ini dikalikan N faktorial? Nah, di sini ada kemungkinan-kemungkinan urutan-urutan yang diperoleh dari sebanyak peubah acak sebanyak N. Misalkan N sama dengan 3, maka kemungkinan urutan-urutannya itu ada 6 yang ditampilkan dalam A1 sampai A6. Ya, ini kemungkinan urutannya X1, X2, X3, X2, X1, X3, dan seterusnya. X3, X2, X1. Jadi ada 6 atau 3 faktorial. Secara umum, nah di sini masing-masing memiliki fungsi peluang gabungan ya. Jadi kalau A1 berarti di sini Fy1-nya itu X1 ya. Fy1-nya itu Fx1, Fy2-nya Fx2, Fy3-nya Fx3.
Kalau urutannya seperti ini, beda lagi peluangnya. Fx1, Fx3, Fx2. Jadi karena kita eh, mengakomodir ya, di sini diakomodir semua kemungkinan urutan, maka di sini dikalikan n faktorial. Untuk B adalah himpunan Y1, Y2, Y3, di mana Y1 lebih kecil Y2, lebih kecil Y3. Ya, Y1 tadi transformasi urutan, sehingga Y1 lebih kecil Y2, lebih kecil Y3. Lalu bagaimana untuk Jacobiannya? Nah, Jacobiannya di sini, misalkan urutannya adalah X1, X2, X3. Maka di sini Jacobiannya matriks 3 kali 3 ya. Matriks Jacobinya, kalau urutannya seperti ini, nah di sini determinan dari 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya, sama dengan 1. Kalau urutannya seperti ini, Jacobiannya determinan dari 0, 1, 0, 1, 0, 0, dan 0, 0, 1. Determinannya sama dengan min 1. Ya. Jadi masing-masing urutan, kemungkinan urutan ini memiliki nilai Jacobian sendiri. Sehingga kalau dimutlakan, maka Jacobiannya di sini semuanya 1. Nah, sehingga kalau fungsi peluang dikalikan Jacobiannya, ini sama dengan perkalian dari fungsi peluang itu sendiri. Sehingga di sini, G, Y1, Y2, Y3 adalah sigma dari FY1, FY2, FY3, atau sama dengan 3 faktorial. FY1, FY2, FY3. Ini sama ya perhitungannya sehingga muncul N faktorial tadi. Untuk Y1 lebih kecil Y2, lebih kecil Y3 karena statistik urutan. Berikut ini contohnya, misalkan X1, X2, X3, sampel acak dari 3 populasi, dari 3 sampel dari populasi yang sama dengan fungsi peluang Fx sama dengan 2x untuk x dari 0 sampai 1. Kemudian ini Y-nya adalah statistik urutan, Y1 urutan terkecil, Y2 urutan kedua terkecil, Y3 yang terbesar. Maka fungsi peluang gabungan dari Y1, Y2, Y3 itu 3 faktorial, FY1 berarti 2Y1, FY2 berarti 2Y2, FY3 2Y3, berarti 48 kali Y1, Y2, Y3. Di mana Y1 lebih kecil Y2, lebih kecil Y3, lebih besar 0, lebih kecil 1. Bagaimana mencari distribusi marginal untuk Y1? Berarti di sini integral lipat 2 dari G Y1, Y2, Y3, D Y3, D Y2. Nah, ini daerahnya kan sudah terdefinisi ya. Jadi kalian bisa mendefinisikan batas untuk Y3 itu dari Y2 sampai 1. Batas untuk Y2 dari Y1 sampai 1. Bisa dicari hasil integralnya seperti ini. Untuk Y1 dari 0 sampai 1. Jadi batas Y1-nya ini konstanta ya. Berapa peluang amatan terkecil di bawah 0,1 misalkan. Kita ditanya peluang smallest observation berarti di sini Y1 ya. Peluang Y1 lebih kecil 0,1. Berarti menggunakan fungsi peluang diintegralkan dari 0 sampai 0,1 ya. Karena Y1-nya itu batas bawahnya 0, berarti 0 sampai 0,1, G1 Y1, DY1. Sebesar 0,03 ya, peroleh.
Nah, kemudian selain fungsi peluang marginal, kita juga bisa mencari fungsi peluang, kemudian fungsi kumulatif ke K, ya, urutan ke K. Ini kan urutan terkecil tadi. Bagaimana urutan kedua, fungsi peluangnya, fungsi kumulatifnya, urutan ke K di sini diperoleh jika X coba aja continue, fx lebih besar 0, X dari A sampai B, maka G1, Y1, ini ringkasan dari atas ya, sama dengan integral lipat 2 dari N faktorial FY1, FY2, FY3. Ini peluang gabungan dari Y1, Y2, Y3 ya. DY3, DY2. Kalau dijabarkan, ini sama dengan 3 faktorialnya keluar, FY1 keluar dari tanda integral, karena dia bukan fungsi Y2 dan Y3, sehingga ini tinggal hasil integralnya, ini adalah FB min FY2. Jadi, FY1 integral Y1 sampai B, dan ini integral FY3 DY3 itu integral Y2 sampai B, FY3 DY3 itu kan sama dengan anti turunan ya kalau integral, tapi ini fungsi kumulatif. FB min F besar Y2. Ya. Jadi di sini integral A sampai B FY2, FB min FY2. Jadi integral FY3-nya ini diganti dengan FB min FY2. Kemudian diintegralkan lagi terhadap FY2. Ini menjadi 1 Y1 sampai B, 1 min FY2 dikuadratkan per 2. Nah, ini berarti integral FB min FY1. Ya. 1 min FY2 FB. FB. FB itu 1 kan. FB itu 1 min FY2 dikuadratkan per 2. Ini minus ya. DY2. Ya, kalian ini dengan cara yang sama ya. Integral Y1 sampai B FY2 DY2. Berarti di sini kalau diintegralkan kan berarti fungsi kumulatif ya. Fungsi kumulatif totalnya adalah 1 min kumulatif dari Y2. FB, jadi di sini FB, ini juga hasil kalinya. B, integral 1 min Y2, DY2 itu 1 min FY2 1 sampai B. Ya. Ya, kalian bisa ini bisa dirinci lagi ya, kalian bisa cek lagi ini hasilnya dan ini substitusikan di integral ya tidak diintegralkan berarti 3 FY1 kali 1 min FY1 kuadrat untuk Y1 dari AB. Dengan cara yang sama kita bisa mencari peluang marginal untuk Y2. Berarti integral lipat 2 dari DY1, DY3 dari
fungsi peluang gabungan. Untuk batasnya dari Y1 itu A sampai Y2, Y3 ini Y2 sampai B. Ini sama ya polanya. Kalau di sini fungsi marginalnya itu GY1 3FY1 kali 1 min FY1 kuadrat. Untuk GY2 hasilnya ini 3 faktorial FY2 kali 1 min FY2 kali FY2. Nanti ada ditemukan polanya ya. Kalau kalian mencari fungsi-fungsi marginalnya, sehingga diperoleh teorema berikut. Misalkan X1 sampai Xn, sampel acak berukuran N, dengan FKP Fx, Fx lebih besar 0 untuk X dari A sampai B, maka FKP urutan kekal dari YK itu adalah, ini marginalnya, GK YK sama dengan N faktorial per K min 1 faktorial kali N min K faktorial, F kumulatif ya, F besar YK pangkat K min 1 kali 1 min F besar YK pangkat N min K kali FYK. Ini dari hasil yang sudah diturunkan di atas. Bisa dicari urutan ketiga, urutan keempat, dan diresumkan di sini. Koefisiennya adalah N faktorial per K min 1 faktorial kali N min K faktorial. Jadi kalau urutan ke-1 berarti N faktorial per 1 kali N min 1 faktorial, ya, sama dengan N. Jadi sini N-nya 3, berarti 3 ya, koefisiennya. Urutan kedua bisa kalian cari. Kemudian FYK, berarti di sini ada muncul fungsi peluang untuk Y1, urutan ke-1, Y2, urutan kedua. Lalu dikalikan fungsi kumulatif. Fungsi kumulatifnya di sini ada 1 min FYK pangkat N min K. Jadi kalau urutan terkecil, K-nya sama dengan 1. Ini 1 min FY1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 ya, di sini pangkat 2. Lalu di sini FYK pangkat FY1 pangkat 1 min 1. Jadi kali 1. Ini ya. Urutan kedua, urutan ketiga dengan teorema ini bisa langsung diperoleh. Jadi misalkan G3, Y3 ya. Kalian bisa memperoleh jadi N faktorial per 2 faktorial kali N min 3 faktorial, di sini kali F Y3 kali kumulatif dari Y3 pangkat 2 kali 1 min kumulatif dari Y3 pangkat N min 3. Ya. Dari teorema ini adalah bentuk umum dari fungsi marginal untuk YK. Kemudian ini adalah fungsi kumulatifnya. Fungsi kumulatif untuk Y1 ya. Y1-nya tadi seperti ini. N kali 1 min FY1 pangkat N min 1 kali FY1. Lalu Gn, Yn, urutan terbesarnya adalah N kali FYN pangkat N min 1 FYN. Dari rumus di atas ya. Misalkan kita mencari fungsi kumulatif. Fungsi kumulatif untuk Y1. Maka ini adalah peluang Y1 lebih kecil suatu nilai Y1 sama dengan 1 min peluang Y1 lebih besar Y1 sama dengan 1 min seluruh XI lebih besar suatu nilai Y1. Ya, kalau Y1 itu urutan terkecil,
berarti seluruh X-nya itu nilainya lebih besar daripada Y1. Sama dengan 1 min dalam kurung 1 min FY1 pangkat N. Jadi di sini untuk seluruh XI, ini kan besarnya 1 min FY1 ya. Karena untuk seluruh XI ada sebanyak N. Jadi 1 min FY1 pangkat N. Ini untuk fungsi kumulatif untuk Y1. Untuk YN, fungsi kumulatifnya dari definisi kumulatif itu peluang YN lebih kecil sama dengan suatu nilai YN. Kalau YN itu urutan terbesarnya lebih kecil dari suatu nilai YN, berarti seluruh X akan lebih kecil dari YN. Nah, peluang ini sama dengan peluang kumulatif untuk YN, berarti FYN pangkat N. Kita mencari kumulatif untuk urutan ke K. Teorema 653, fungsi kumulatif untuk urutan ke K atau GKYK sama dengan sigma kombinasi NJ FYK pangkat J kali 1 min FYK pangkat N min J. Ya, jadi yang tadi batas bawah dan batas atas sudah dicari tersendiri fungsi kumulatifnya seperti ini. Ini untuk FGYK, FYN pangkat K. Untuk urutan di antaranya itu adalah sigma kombinasi NJ. J-nya berjalan dari K sampai N. FYK pangkat J kali 1 min FYK pangkat N min J. Sebagai contoh, untuk dua buah dadu, 2 kali lemparan dadu segi 4. Jadi hanya 4 mata dadu ya yang muncul. Jadi mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4. Ini sudah dijelaskan pada contoh 211. Kemudian grafik dari fungsi kumulatif dari maksimum ada di gambar 2.3. Nah, ini kita bisa membuktikan juga menggunakan persamaan 658 untuk CDF-nya ini, fungsi kumulatifnya. Maksimumnya itu FGN pangkat N. Khususnya jika X1 dan S2 menyatakan peubah acak berukuran 2 dari distribusi uniform diskrit. XI distribusi uniform 4. Maka kumulatif dari XI adalah Fx sama dengan X per 4. X ini adalah bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Jadi jika Y2 adalah maksimum X1, X2, maka G2, Y2 adalah Y2 per 4 kuadrat untuk Y2 1 sampai 4. Ya, ini menggunakan fungsi kumulatif pada persamaan 658, jadi maksimum X1, X2. Kalau X2-nya itu maksimum, Y2-nya itu maksimum, notasi dari nilai maksimum X1, X2, maka G2, Y2 itu Y2 per 4 kuadrat. Ya. Ini dari FY2. Jadi FY2 pangkat 2. Ini dari persamaan 658 di atas. Ini ya. FYN pangkat N. Jadi Y2 ini urutan kedua. Jadi FY2 pangkat 2. FY2-nya dicari menggunakan Fx.
Jadi Y2/4 pangkat 2 ya, sini. Sedangkan kumulatif minimum yaitu Y1, Y1 itu transformasi minimum X1, X2 menggunakan persamaan 657 diperoleh Y1, Y1 sama dengan 1 min dalam kurung 1 min Y1/4 kuadrat. Ya. Dari persamaan 657 di sini disubstitusikan FY1-nya dari Fx. Ya, X-nya X/4. Jadi ini Y1/4. Ya, sini. Misalkan sebuah peubah acak, sampel acak berukuran N dengan fungsi kumulatif dan fungsi peluang dengan fungsi peluang adalah 2X, fungsi kumulatifnya adalah X kuadrat. Untuk X dari 0 sampai 1, maka kita memiliki fungsi peluang untuk Y1 dapat dicari dari 655 ya. Jadi kita sudah mencari fungsi peluang untuk Y1 dan YN. Seperti ini ya. Ini dari ringkasan di atas kan. Dari ringkasan di atas kita bisa mencari. Ini G1-nya adalah 1 min kumulatif FY1 pangkat N-1 kali peluang peluang Y1. Kumulatif dan peluangnya dari X sudah diketahui. Sehingga kita langsung substitusikan untuk F besar dan peluangnya. Kemudian fungsi kumulatif untuk Y terbesar ini ya dari persamaan di atas tadi. Ini kombinasi lain ya. Misalkan di sini range-nya. Range YN min Y1. Berarti ini adalah peluang marginal dari Y1, YN. Ini menggunakan peluang marginal gabungan dari persamaan 654. Nah, ini ya. Ini untuk peluang marginal dan ini untuk peluang minimum, peluang maksimum. Peluang marginalnya untuk Y1 YN, Y1 YC substitusikan ke sini. Penjelasannya bisa dilihat di atas. Ini peluang marginal untuk YI, YJ, di mana I lebih kecil dari J. Proses seperti ini. Jadi kita bisa mencari kalau ditanyakan peluang marginal dari YN min Y1. Y1 lebih kecil dari YN, berarti kita menggunakan FKP gabungan dari Y1 YN. Seperti ini. Kemudian ditransformasi R sama dengan YN min Y1, kemudian ditambah fungsi lain, yaitu S sama dengan Y1, dicari inversnya. Berarti Y1 sama dengan S, YN sama dengan R plus S. Jakobiannya 1, maka FKP gabungan dari R dan S adalah ini ya. Kita tadi sudah mempelajari untuk FKP gabungannya ditransformasikan ke G Y1 YN. Untuk Y1 sama dengan S dan YN-nya adalah R plus S. Disubstitusikan ke sini diperoleh FKP gabungan untuk R dan S.
Nah, jadi di sini ada tahapan. Pertama, untuk mencari FKP dari range YN min Y1. Di sini Y1 lebih kecil YN. Berarti ini ada dua buah variabel ya. Dua buah variabel dicari lebih dahulu FKP gabungannya di ini. Dari persamaan 654 peroleh. Nah, kemudian ini transformasi dari Poba acak Y1YN. Transformasinya adalah R, YN min Y1. Kita perlu menambahkan fungsi lain, fungsi S, supaya dapat dicari inversnya. Fungsi S-nya di sini yang termudah kita mengambil sama dengan Y1. Inversnya dapat dicari, Jacobiannya dapat dicari, maka fungsi peluang gabungan untuk R dan S substitusikan ke sini dengan mengganti Y1 itu dengan S dan YN dengan R min S. Sehingga diperoleh ini untuk S dan R-nya seperti ini. Ini adalah transformasi daerah dari A ke B, ditransformasikan. Kemudian di sini mencari marginal untuk R dan untuk S. Ini marginalnya, integral dari FKP gabungan untuk RS DS. S-nya dari 0 sampai 1 min R. Contoh untuk N sama dengan 2, maka diperoleh integral 8S kali R plus S DS sama dengan 4/3 kali R plus 2 kali 1 min R kuadrat. Ini mencari fungsi kumulatif dari R. Integral lipat 2, fungsi peluang gabungan ds dx, batas R-nya sini. Maka diperoleh batasnya tak iya. Ini ya, diperoleh fungsi kumulatifnya seperti ini. Ini contoh 654 untuk mencari fungsi kumulatif dari R. Ya, sini, mencari fungsi kumulatif dari R menggunakan rumus ini, disubstitusikan Fs sama dengan 2S, lalu R plus S kuadrat min S kuadrat. Ini ada fungsinya ya, fungsi peluangnya dan fungsi kumulatifnya tinggal disubstitusikan. Untuk N sama dengan 2, ini diperoleh ini. Mungkin apakah masih ada yang ini, sampling sensor. Ya, mungkin sampling sensor di sini ya, sensor sampling itu pengambilan sampelnya itu berhenti sesudah R urutan pertama. Jadi misalkan certain type of problem. Misalkan kita menguji percobaan menyalakan bola lampu. Nah, tadi kan ada
usia bola lampu 5, 4, 17, 100 ya. Ini misalkan kita apa ya, kalau menunggu sampai bola lampu terakhir itu benar-benar mati ya, itu berarti 100 bulan. Nah, percobaannya berarti berapa lama itu ya? Bertahun-tahun ya. Jadi di sini diperlukan untuk menghemat waktu dalam melakukan pengamatan dan juga biaya. Kadang-kadang kita perlu eh, memotong, memberhentikan eh, sampai sekian. Misalkan, saya akan menghentikan amatan ketika bola lampunya itu sudah mencapai sekian bulan. Nah, jadi di sini kita hanya mengamati R urutan pertama yang memenuhi bola lampu itu mati sebelum 20 bulan misalkan ya. Ini disebut sampling tersensor, sampling terpotong ya. Kita bisa mencari peluang marginal untuk R urutan pertama. Sampling sensor di sini diaplikasikan pada berbagai problem, tapi biasanya di sini variabelnya itu berupa waktu ya. Misalkan dalam mengamati sekian banyak mahasiswa. Diamati untuk mahasiswa angkatan 2020, 2022 ya misalkan. Dari amatan awal masuk sampai lulus. Nah, mungkin ini diperlukan sensor sampling untuk memodelkan, misalkan memodelkan fungsi peluangnya atau fungsi kumulatifnya, sehingga ada beberapa mahasiswa yang tidak ikut teramati. Misalkan dibatasi si peneliti itu hanya ingin tahu mahasiswa yang lulus selama maksimum 5 tahun. Ya. Jadi di sini mahasiswa sebanyak 40 ini datanya diurutkan mulai dari lulus tercepat sampai lulus 5 tahun. Nah, jumlah mahasiswa lulus tercepat sampai lulus 5 tahun itu ada sebanyak R. Jadi ini R order statistik untuk sampel dari N continue. Maka di sini fungsi peluang gabungannya adalah G, Y1, YR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali 1 min FGR pangkat N min R faktorial kali P FGR. Ini gabungan dari fungsi peluang gabungan dari G, Y1 sampai YR. Kalian bisa melihat di atas tadi urutan ke-1, urutan kedua, sampai urutan ke R. Dan ini fungsi peluang gabungannya. Untuk Y1 lebih kecil YR. Ya, tentu saja. Dalam sensor sampling tersensor tipe 2 ini, banyaknya amatan adalah R. Jadi dianggap banyaknya amatan adalah R, R-nya itu tetap, namun panjang eksperimen YR itu adalah suatu peubah acak. Ya, jadi YR-nya adalah suatu peubah acak. Jadi tipe 2 sensor sampling ini sudah ditentukan oleh peneliti. Saya hanya ingin mengamati dari 40 mahasiswa angkatan 2022, saya hanya ingin mengamati 20 orang saja. 20 orang. Diamati sampai lulus 20 orang. Jadi di situ 20 orang itu sudah ditetapkan oleh peneliti. Namun lulusnya itu berupa bilangan acak yang eh, waktu lulusnya mungkin tidak jelas ya. Bisa dari tercepat 3 sampai terlama. Ya, misalkan ada maksimumnya. Kalau tidak ada maksimumnya di sini tidak tahu ya. Jadi di sini dikatakan R is fix, R-nya tetap.
tapi YR-nya itu suatu peubah acak yang mungkin minta hingga sampai tak hingga dia continue. Cara lain di sini ada type 1 sensor sampling. Sensor sampling tipe 1. Ini yang dibatasi adalah waktu amatan. Waktu amatan T0. Jadi misalkan dari 40 mahasiswa angkatan 2022, si peneliti hanya ingin mengamati selama 5 tahun. Nah, ini berarti waktu terpotongnya sensor itu pemotongan ya. Waktu pemotongan amatan itu 5 tahun. Nah, jumlah mahasiswa yang lulus sampai sebelum 5 tahun itu tidak ditentukan. Yang penting dia 5 tahun ini tidak akan diamati lagi oleh peneliti. Berarti dalam tipe 2 sensor sampling ini yang dibatasi adalah T0. Sedangkan R-nya tadi bebas ya. Ini jenis-jenis dari sampling sensor, yaitu amatan yang terpotong. Bisa terpotong pada R-nya atau terpotong pada T0-nya. Ini penjelasan untuk fungsi kumulatifnya. Misalkan R berdistribusi binomial dengan N, peluang suksesnya adalah FT0. Maka tipe 1 sensor sampling memiliki fungsi kumulatif seperti ini, bersifat eksternal, Fx per Ft0, sama dengan Fx per Ft0. Ini akan menjadi suatu distribusi baru ya. Ini seringkali pengamatan-pengamatan sensor itu pada kasus-kasus pengobatan ya, kasus-kasus kesehatan, pemberian suatu obat diamati ke pasien dalam sekian waktu ya. Sehingga ini model untuk ya, ada statistik tertentu untuk ini permasalahan seperti ini ya. Kan ada statistika analisis regresi, analisis variansi. Di sini ada analisis survival. Survival ini berdasarkan peluang-peluang seperti ini, tipe 1, tipe 2, sensor sampling. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dulu ya. Insya Allah dilanjut minggu depan. Ini pertemuan keberapa, Fauzan? Temuan ke-13, Bu. 15 ya. 13, Bu. Maaf, 13. 13 ya sekarang. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.